Jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Jadi guru di Indonesia harus siap mental, tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi saat ini guru-guru di Indonesia juga harus setiap saat siap jika dijadikan tersangka oleh orang tua siswa. Padahal kita semua tahu bahwa tonggak pendidikan anak-anak Indonesia, masa depan mereka bergantung kepada guru-guru yang memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semua. Tetapi hari ini ketika Anda menjadi seorang guru, Anda juga harus siap ketika suatu saat menerima panggilan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap melakukan penganiayaan kepada anak didik Anda. Dan ini sungguh memprihatinkan. Selain harus siap mental sebagai seorang guru di Indonesia, bagi mereka yang memang sudah menjadi seorang guru PNS, itu masih lebih baik. Tetapi masih sangat banyak guru di Indonesia yang mereka mengajar dengan sepenuh hati untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi statusnya masih guru honorer yang bahkan gajinya pun sangat tidak layak. Tetapi mereka mengajar dengan ketulusan demi tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Yaitu tadi, bahkan seorang guru honorer pun harus siap-siap sewaktu-waktu menjadi tersangka karena dilaporkan oleh orang tua siswa. Ini pula yang dialami oleh Tri Wulansari, seorang guru honorer di SDN 21, Desa Pemantang Taman, Muaro Jambi, Jambi. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat, kalau udah secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum, seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya dia adukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Dia yang seorang guru honorer yang berusaha mendidik anak didiknya dengan baik, tetapi pada akhirnya harus menjadi tersangka karena menampar anak didiknya. Tetapi yang lebih membuat heran itu justru kronologisnya. Karena disampaikan sesuai yang diceritakan oleh beliau ketika di Komisi 3 DPR. Beliau bercerita bahwa anak tersebut sebenarnya diingatkan dipotong rambutnya karena memang ketika masuk sekolah dia rambutnya dicat berwarna. Setelah anak itu dipotong rambutnya, dia mengucapkan kata-kata kotor yang sangat tidak pantas yang membuat sang guru menampar mulutnya sebagai sebuah peringatan bahwa ini tidak boleh, ini tidak sopan, dan itu kurang ajar. Tetapi apa yang terjadi? Sang guru justru dilaporkan oleh orang tuanya ke polisi dan berujung dia dijadikan tersangka.
Berbagai cara sudah diupayakan untuk supaya ini terjadi perdamaian, tetapi pada faktanya orang tua tersebut kekeh dan tetap meneruskan proses tersebut. Bahkan sampai ke bupati saja itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Untungnya ketika di Komisi 3 DPR, ketika ada rapat dengar pendapat dan beliau bisa menceritakan secara detail, Komisi 3 akhirnya sepakat dengan suara bulat untuk meminta supaya kasus ini dihentikan karena tidak ditemukan unsur mens reanya atau niat jahat dari sang guru untuk mencelakai atau untuk mencederai sang anak. Tetapi justru ini adalah bentuk didikan supaya anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Kita patut apresiasi langkah dari DPR yang gerak cepat. Dan yang terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bahwa kasus ini akan dihentikan. Ini tentu menjadi gambaran yang sangat miris di Republik ini. Bagaimana seorang guru yang merupakan pendidik tidak memperoleh keamanan sama sekali di negara kita, yang mana mereka bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini sangat memalukan. Dan yang lebih miris teman-teman, potret seperti ini kemungkinan banyak di daerah lain dan kita sudah sering mendengarnya. Tetapi berapa persen yang punya kesempatan untuk bisa beraudiensi dengan Komisi 3 DPR? Tentu tidak banyak. Yang lebih miris lagi teman-teman, di satu sisi ketika guru honorer yang gajinya tidak seberapa, mereka bertugas mencerdaskan anak bangsa, harus siap-siap suatu saat dipolisikan oleh orang tua siswa dan tidak ada jaminan perlindungan. Di satu sisi ada kabar bahwa Badan Gizi Nasional yang merupakan pengelola program makan bergizi gratis akan mengangkat puluhan ribu petugas MBG menjadi karyawan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini sangat menyakiti hati para guru honorer dan termasuk pegawai honorer di bidang kesehatan. Kok bisa program yang baru berjalan 1 tahun, kemudian tiba-tiba puluhan ribu petugas MBG diangkat menjadi karyawan P3K, sementara guru honorer dan juga tenaga kerja di bidang kesehatan yang statusnya honorer, mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah belasan tahun, tetapi belum diangkat menjadi karyawan P3K, tetapi tiba-tiba petugas MBG sudah langsung mendapatkan jaminan sebagai P3K. Ini sangat mencederai rasa keadilan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Maka dari itu, program dari BGN yang mengangkat pegawai P3K ini ketika itu menimbulkan polemik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, ini sangat wajar mengingat kita tahu program BGN yang baru berjalan 1 tahun sudah langsung mau mengangkat 32.000, bayangkan teman-teman, 32.000 pegawai P3K, sementara guru honorer yang di luaran sana yang berjuang mencerdaskan anak bangsa harus menempuh perjalanan kadang puluhan kilometer karena letak sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Mereka berjuang dengan gaji tidak sampai 1 juta, itu sangat banyak, bahkan ada yang per bulan hanya sekitar 400 sampai 500 ribu. Ini harus terus kita suarakan, jangan sampai pemerintah seolah abai kepada guru honorer, tetapi menganak emaskan program makan bergizi gratis dengan segala fasilitas yang begitu luar biasa. Dan kita tahu anggarannya di tahun 2026 saja sangat fantastis, senilai ratusan triliun. Tetapi untuk kesejahteraan guru honorer yang berjuang di garis depan mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi mereka minim perhatian. Semoga ke depan pemerintah mempunyai sensitivitas yang baik sehingga tidak membuat keputusan-keputusan atau kebijakan yang kontroversial yang mencederai para guru dan juga tenaga kesehatan honorer. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.